Di sini kami Nah, dari di sini kelompok 7 kami akan dari kelompok 7 memaparkan akan sedikit memaparkan sedikit hasil eh, tugas hasil besar kami tugas besar kami dengan dengan judul judul Simple Simple IoT IoT Testing Test Basic Monitoring atau Monitoring bisa disebut dengan dan monitoring monitoring impuls input berbasis sebagai IoT IoT sederhana. sederhana. Selanjutnya, Selanjutnya, selanjutnya ada selanjutnya ada latar latar belakang belakang pembuatan pembuatan atau atau tujuan dari tujuan dari pembuatan alat ini pembuatan alat yaitu ini yaitu monitoring monitoring inputs monitoring input masih banyak dilakukan banyak secara dilakukan manual. secara manual, Beresiko beresiko terjadi terjadi keterlambatan pelambatan penanganan pasien, pasien, kesalahan kesalahan manusia manusia dapat dapat membahayakan keselamatan pasien, dan teknologi IoT dan teknologi memungkinkan IoT pemantauan memungkinkan infus secara pemantauan real secara time. real time. Selanjutnya, Selanjutnya tujuan tujuan pembuatan sistem pembuatan ini sistem yaitu yaitu memantau memantau kondisi infus kondisi secara infus real time. secara real time, Yang kedua, kedua mendeteksi infus mendeteksi infus ketika hampir ketika hampir habis habis atau atau tersumbat. tersumbat. Yang Yang ketiga, ketiga, memberikan berikan peringatan peringatan otomatis otomatis kepada kepada tenaga medis. tenaga medis. Nah, ini Nah, ada ini ada arsitektur sistem arsitektur sistem di mana di mana dari dari eh, uh, infus infus itu terdapat terdapat sensor sensor yaitu yaitu PCRT PCRT 2000, 2000, 5000, 5000. PCRT 5000. Selanjutnya Selanjutnya itu itu akan dibaca akan dengan dibaca dengan USB USB 32 kedua yang yang disambungkan dengan dengan internet, lalu akan lalu akan mengeluarkan data di data di platform platform IoT-nya, IoT-nya lalu akan dikirimkan ke dikirimkan tenaga ke medis. tenaga. Oke, berikutnya di sini ada blok diagram sistemnya. Yang pertama, buat inisialisasinya kita menggunakan laptop tentu saja, yang dimana kita menggunakan aplikasi ya, Arduino IDE di sini. Nah, itu ntar dihubungkan dulu ke ISP-nya sebagai satu daya. Di atasnya ada sensor yang terhubung ke ISP sebagai inputnya, yang nantinya akan diolah oleh IDE, dan IDE ini ntar bakal memberikan data-datanya ke Antares sebagai platform IoT-nya. Nah, di sini itu kan ada dua eh, kasus ya. Kalau semisal gak nyala, nanti buzzernya on, sedangkan buat servonya dia open. Sorry, close, bukan open ya. Dan sebaliknya. Nah, setelah diolah oleh si ide ini, dikirimkan ke platform IoT Antares. Berikutnya, di sini ada UI UX-nya sebagai interface-nya, supaya nanti perawat ataupun pegawai yang bekerja di rumah sakit bisa memonitoring dari handphone. Nah, di sini ada per partnya. Yang pertama, sensor, dia mendeteksi tetesan airnya, dan ketika tidak menetes selama 7 detik, akan membunyikan servo dan juga si, sorry, buzzer, bukan servo ya. Dan servonya dia akan close. Ini ya part-partnya ya. Di sini ada sensor, aktuator, aktuator. Seperti itu. Berikutnya di sini ada aplikasinya, sederhana saja buat interface-nya. Di sini ada kamar pasiennya ya. Ini bisa diinisialisasi juga. Dan di sini pun update-nya sudah real time. Waktu kita saat ini bisa dilihat di sini handphone saya menunjukkan pukul 11.47. Di sini juga 11.47 ya. Jadi real time. Dan ini kondisi keadaan infus tidak menetes. Ini tuh belum 7 detik ya. Kalau semisalkan sudah 7 detik, baru di bawah sini ada peringatan berwarna merah. Bertuliskan infus tidak menetes selama 7 detik. Seperti itu. Di sini buat segarkan data kalau semisalkan alih-alih ada bug di dalam sistemnya, bisa kita refresh. Dan di sini kontrol buzzer ini bisa menyalakan dan juga mematikan dari buzzer. Takutnya si pasien kaget.
Nah, perangkat kerasnya seperti yang tadi sudah rekan saya jelaskan di SP32 sebagai MCU-nya, MPU, sorry. Yang kedua ada sensor infrared TCRT 5000, ada aktuator servo dan juga buzzer. Sini buat alur kerja sistemnya. Yang pertama sensor sebagai input membaca kondisi tetesan infus, lalu diberikan ke ESP32 untuk diolah, sorry, nantinya. Terus nantinya kalau semisalkan nggak nyala selama 7 detik, baru servo mengatur selang infus ya, jika terjadi kelainan. Terus buzzer juga aktif kalau semisal nggak aktif selama 7 detik, dan data-datanya itu dikirimkan ke Antares yang nantinya bakal ditampilkan oleh HMI-nya ya, atau Human Machine Interface dari handphone. Nah, buat kesimpulannya di sini ada 4 yang kita ambil ya. Sistem IoT mempermudah monitoring infos. Yang kedua, dapat diakses secara real time dan juga jaraknya jauh ya. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan pasien. Dan yang terakhir, efektif digunakan di rumah sakit dan juga klinik. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kalimat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini buat UI sistemnya, sistem monitoring infusnya. Di sini ada tombol buat matikan dan nyalakan buzzer. Di sini buat menyegarkan data. Nah, kayak gini kan. Nah, kemudian di sini ada alatnya langsung ya. Alat ini mendeteksi tetesan air, dan ketika tidak ada tetesan air selama 7 detik, maka buzzer dan di sini ada servo, dia akan aktif untuk menekan dari selangnya agar tidak menyalurkan udara seperti itu. Udah. Mati udah. Ya, udah. Yang tadi udah. Terus dong. Nah, sip, udah mas. Itu saja penjelasan singkat mengenai cara kerja, spesifikasi komponen, dan demo alat yang sudah kami cantumkan di video pemaparan tersebut. Mungkin cukup itu saja video yang bisa dipaparkan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.